Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7 babnya yang ke-10, yaitu materi Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah aku ingin tahu ketentuan sholat jamak. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, sholat jamak ini artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Nah, untuk sholat jamak ini hanya berlaku untuk dua sholat ya. Yang pertama adalah zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Jadi tidak boleh misalkan zuhur dan subuh, atau asar dan maghrib ya, atau isya dan subuh, tidak bisa. Ini hanya berlaku bagi zuhur dan asar. Jadi zuhur itu pasangannya asar, kemudian maghrib dan isya. Nah, maghrib pasangannya adalah isya, seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina salataini fi safari akhara zuhra hatta yadkhula awwalu waqtil 'asri thumma yajma'u bainahuma. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sholat jamak ini maka kita bisa pisahkan menjadi dua. Yang pertama adalah ada sholat jamak takdim, kemudian yang kedua adalah ada sholat jamak takhir. Nah, kalau jamak takdim itu artinya sholatnya itu disatukan dalam sholat yang pertama. Misalkan kita mau menyatukan antara sholat zuhur dan sholat asar, maka kita sholatnya di jamaknya itu atau disatukannya di waktu zuhur. Nah, itu kita namakan sebagai jamak takdim. Nah, kalau jamak takhir, kita menyatukan sholatnya itu di sholat yang kedua atau di sholat yang akhir. Misalkan kita mau menyatukan antara sholat zuhur dan sholat asar, maka kita melakukannya, menggabungkannya ya, atau menjamaknya di waktu sholat asar. Nah, itu kita namakan sebagai jamak takhir. Nah, kemudian ada syarat-syarat untuk melaksanakan sholat jamak. Yang pertama adalah pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,64 km. Jadi kalau kita sedang musyafir, maka kita diperbolehkan untuk melakukan jamak ya, atau menggabungkan sholatnya. Kemudian yang kedua adalah perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi kalau misalkan perjalanannya adalah perjalanan biasa, misalkan mau mengunjungi saudara, mau berwisata, itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kejahatan itu tidak boleh, misalkan mau merampok itu tidak boleh. Yang ketiga adalah dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Kemudian yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan, artinya sholat tunai, bukan sholat qodok. Kemudian yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram.
Nah, coba diperhatikan ya, gambar ini ada orang yang sedang melakukan musafir ya, atau sedang bepergian. Nah, sholat qashar ini adalah sholat fardu yang diringkas. Diringkas itu maksudnya diperkecil ya, dari 4 rakaat ini menjadi 2 rakaat. Nah, kalau kita perhatikan kan dalam satu hari itu kan ada 5 sholat ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, untuk sholat yang bisa diringkas atau dikosor, ini hanya sholat zuhur, asar, kemudian isya. Jadi hanya yang 4 rakaat saja. Untuk yang 3 rakaat maghrib ini tidak bisa. Jadi tetap harus 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat ke-101. Nah, melalui dalil ini maka kita diperbolehkan untuk melakukan qashar ya, apabila kita sedang bepergian, jadi dalam keadaan yang darurat. Nah, apa saja syarat syah dari jamak qashar ini? Yang pertama adalah perjalanan yang dilakukan ini bertujuan bukan untuk maksud maksiat. Jadi kalau perjalanannya maksudnya adalah sesuatu yang baik, maka diperbolehkan ya. Tetapi kalau maksiat itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, jaraknya jauh. Sekurang-kurangnya adalah 80,640 km. Tapi untuk jarak ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa jaraknya bisa kurang dari 80,64 km ya. Kemudian yang ketiga, sholat yang dikosor adalah sholat adaan, artinya sholat yang tunai, bukan sholat qadha. Kemudian yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Nah, bagaimana sih tata cara untuk melakukan sholat jamak takdim? Nah, yang pertama adalah kita harus melakukan syarat sah sholat terlebih dahulu. Jadi sama ya, kita juga harus melakukan syarat sahnya dulu. Apa saja? Yang pertama, kita harus suci dari hadas dan najis. Berarti kita harus membersihkan diri dengan cara berwudu. Kemudian baju juga, badan, baju ya, kemudian tempat harus bebas dari najis. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktunya sholat. Jadi tahu kalau sekarang itu kita harus melakukan sholat apa. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, apabila dilakukan secara berjamaah, maka didahului dengan iqomah. Maka kalau misalkan sholat jamak takdim yang kita lakukan itu dilakukan secara berjamaah, maka ada makmum yang melakukan iqomah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, berniat untuk menjamak sholat. Nah, jadi kita melakukan niat ya untuk melakukan jamak ya, sholatnya dijamak. Nah, kemudian yang keempat, lakukan sholat sampai dengan salam. Jadi kita lakukan 4 rakaat, misalkan kita melakukannya sholat zuhur dan asar ya, maka kita lakukan sholat zuhur dulu, kemudian sampai selesai 4 rakaat, kemudian salam. Nah, yang kelima, kita berdiri kembali untuk melakukan sholat yang kedua. Nah, setelah sholat zuhurnya selesai, maka kita berdiri kembali. Kemudian yang keenam, iqomah kembali apabila berjamaah. Jadi kita ketika mau melakukan sholat yang asarnya, maka kita iqomah kembali kalau berjamaah. Kemudian yang ketujuh, dirikan sholat yang kedua sampai salam.
Nah, untuk sholat jama takhir, maka sholat dilakukan di waktu sholat yang kedua. Lakukan sholat yang kedua terlebih dahulu, kemudian sholat yang pertama. Jadi bedanya jama takdim dengan jama takhir adalah kalau jama takdim itu kita melakukan sholatnya di waktu yang pertama, misalkan zuhur dengan asar, maka kita melakukan sholatnya di waktu zuhur, tetapi disatukan antara zuhur dan asarnya. Tapi kalau jama takhir kita melakukannya di waktu yang asarnya, di waktu sholat yang kedua. Nah, kita lakukannya sholat yang pertama asar dulu, baru kemudian sholat yang zuhur. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan maghrib dan isya sama, berarti kita lakukan sholat isya dulu 4 rakaat, baru kemudian maghrib 3 rakaat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk sholat jama yang dikosor, caranya sama dengan jama biasa, hanya sholatnya diringkas menjadi 2 rakaat bagi sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, jadi kalau sholat yang jama kosor, artinya kita melakukannya kalau misalkan jama takdim kosor, berarti kita 2 rakaat sholat zuhur, 2 rakaat sholat asar. Kalau jama takdim maghrib dan isya, berarti kita melakukan sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya kemudian 2 rakaat. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan jama takhir di kosor, maka kita melakukan sholat asar 2 rakaat, kemudian sholat zuhur 2 rakaat. Nah, kalau misalkan kita melakukan jama takhir kosor antara sholat isya dan maghrib, berarti kita melakukan sholat isya 2 rakaat, baru kemudian maghrib 3 rakaat. Seperti itu. Mudah ya? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.